Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Bias TV, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufik kepada kita semua. Alhamdulillah, masuk pertanyaan ke meja redaksi. Bagaimana cara bertobat dari dosa ghibah? Bagaimana cara minta maaf dan bertobat dari dosa ghibah? Pemirsa yang berbahagia, kita mengetahui dalam kehidupan sosial, komunikasi itu harus ada untuk mengetahui apa yang diinginkan orang lain, apa yang diinginkan orang yang kita ajak bicara. Kita bisa mengetahui dari isyaratnya, dari perkataannya. Kadangkala dari lisan ini, lidah tak bertulang, muncul ungkapan atau lafaz-lafaz yang tidak diinginkan. Atau bahkan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan. Bagaimana misalkan kalau ternyata kita pernah menggibah, pernah menjelekkan, memfitnah orang lain. Bahkan pernah berbuat buruk di belakangnya yang dia tidak tahu hal tersebut. Orang yang kita gibahi, dia tidak tahu hal tersebut. Bagaimana cara kita minta maaf? Bagaimana cara kita bertobat? Perhatikan Rasulullah SAW bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW pernah berkata, "Man kanat lahu madlamatun li akhi min 'irdi aw syai'in falyatahallalhu minhu." Barang siapa yang memiliki kezaliman bagi saudaranya, baik itu berhubungan dengan kehormatannya atau sesuatu yang itu adalah bentuk kezoliman, maka segera meminta kehalalannya. Al-yaum, pada hari itu. Segera meminta kehalalannya ketika masih di dunia, ketika masih diberikan kesempatan. Jangan sampai salah seorang di antara kedua ini, yang satu meninggal atau yang lain yang meninggal terlebih dahulu. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum terjadinya dinar, mata uang, harta, wa dirham, itu tidak ada lagi harganya. Alias apa? Sudah terjadi hari kiamat. In kana lahu amalun soleh ukhida minhu biqadri madlamati. Kalau dia punya amal soleh, maka amal soleh orang yang menggibah ini akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanat. Kalau dia tidak punya kebaikan sama sekali, dia ternyata adalah orang yang banyak berbuat dosa, bahkan kebaikannya tidak ada sama sekali. Ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Maka akan diambil kejelekan dari orang yang dia gibahi dan akan dipikulkan kepada orang yang menggibah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pemirsa yang berbahagia, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bencana dan azab yang akan ditimpakan bagi orang yang pernah berbuat zalim, sekalipun itu adalah harga diri, kehormatan, bahkan orang yang kita zalimi tersebut tidak mengetahui sama sekali. Maka kita harus meminta kehalalan ini. Ini hukum asal, meminta maaf kepadanya langsung ketika dia masih ada. Tetapi ada cacatannya. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau kita melihat orangnya termasuk mudah memaafkan, kita terlihat orangnya care, orangnya itu senang untuk melakukan islah perbaikan, maka minta maaflah kepadanya. Sekalipun nanti boleh jadi dia akan marah. Tapi dengan begitu maka mudah-mudahan hatinya luruh, mudah-mudahan hatinya bisa memaafkan. Tetapi, ada tapinya, bagi orang yang karakternya, pola pikirnya, kita kan bisa berinteraksi. Pola pikirnya, sikap-sikapnya tidak mencerminkan hal-hal di atas. Orangnya penyayang, lemah lembut, mudah memaafkan, suka bergaul, komunikasi aktif. Maka kita lebih baik tidak langsung mengatakan kita pernah berbuat salah, menggibah kepadanya. Tapi kita banyak mendoakan kebaikan kepadanya. Maka di antara para ahli ilmu berpendapat tidak perlu kita meminta maaf langsung. Tetapi karena kenapa? Ada alasan-alasan yang menyertainya. Yang pertama, mengabarkan gibah kepada orang lain yang digibahi akan menimbulkan dampak negatif.
atau mafsadat yang tak dapat dipungkiri dapat menambah sakit hati. Ini maslahat mafsadatnya, kerusakannya lebih besar, sakit hati, bahkan hubungan ukhuwah Islamiyah semakin renggang. Maka dalam hal ini meminta maaf langsung itu tidak dianjurkan oleh sebagian ulama, dan ini termasuk pendapat yang kuat. Yang kedua, ketika mengabarkan gibah ini akan menimbulkan permusuhan, bahkan terputusnya silaturahim misalkan di antara dua saudara, maka pada saat ini meminta maaf langsung tidak dianjurkan. Tapi banyak-banyaklah mendoakan kebaikan, rahmat dan keberkahan baginya dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Alasan yang ketiga, mengabarkan gibah kepada orang yang digibahi akan memupus rasa kasih sayang di antara keduanya, yang terjadi justru menimbulkan hubungan yang jauh, bahkan tidak tercapai lagi hubungan ukhuwah Islamiyah. Karena kita melihat kaidah agung dalam agama kita, ta'tilul mafasid wa taqliliha, menghilangkan kerusakan-kerusakan, bahkan mengecilkan kerusakan, la ala tahsiliha wa la takmiliha, dan tidak boleh kita jangan sampai membuat mafsadah atau bahkan membuat mafsadahnya lebih besar atau lebih berbahaya, maka ini kita tidak dianjurkan. Maka perhatikanlah bagaimana cara kita meminta maaf dan bertobat dari dosa ghibah. Yang terbaik adalah engkau langsung meminta maaf jika terpenuhi tadi syarat-syarat yang kami sebutkan. Jika tidak bisa, maka banyak-banyaklah mendoakan kebaikan dan berbuat baik kepada orang yang tidak pernah menggibah atau pernah berbuat salah kepadanya. Barakallahu fikum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, Allah mengampuni dosa-dosa gibah kita, dan Allah meringankan beban orang yang kita gibahi, dan Allah memberikan mereka hati yang lapang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar dengan pahala yang berlimpah dan menyempurnakannya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.